kembali ke debu tanah. Saripati, peristiwa kematian yang sejatinya membuat manusia meninggalkan harta saat dibandingkan ke liang lahat ini menjadi fata morgana dalam prosesi pemakaman Sharon Sugdeo, pria berusia 33 tahun yang meninggal akibat ditembak di Trinidad Tobago ini dihantar ke pembaringan terakhir dalam balutan kemewahan hartanya. Jenazah Sharon yang menjelma layaknya pemakaman Raja Firaun pada zaman Mesir kuno ini dibaringkan dalam peti berlapis emas lengkap dengan setelan busana mewah serta perhiasan bernilai $100.000 atau 1,3 miliar rupiah yang melingkar di leher hingga dijemari pria berambut gimbal itu. Ditambah setelan sepatu boot khas Trinidad Tobago, jenazah sang pengusaha itu disirami minuman mahal. Lantas seperti apa prosesi duka Sharon yang bertabur kemewahan dengan banyaknya perhiasan di atas jenazahnya? Sharon yang meninggalkan seorang istri serta 2 orang anak menggunakan mobil super mewah bernilai 2 miliar rupiah menuju tempat kremasi di Trinidad Tobago. Namun dikabarkan sebelum sosok jenazah yang gemar balap mobil itu dikremasi, pihak keluarga telah mengambil seluruh perhiasannya dari tubuhnya. Tak hanya itu, sebuah atraksi mobil dan sepeda motor hingga iringan musik yang menjadi kegemaran Sharon semasa hidup juga dipentaskan sepanjang prosesi kremasi berlangsung. Walau menjadi kontradiksi, jenazah Sharon yang serba mewah seakan mencerminkan sosoknya semasa hidup. Betapa tidak, Sharon yang tewas dalam tragedi baku tembak dengan kelompok geng di Trinidad Tobago itu memang gemar mengenakan kalung hingga cincin berlapis emas. Bukan harta yang dibawa mati, namun akhlak serta kebajikanlah yang dibawa menuju alam baka. Petua ini seperti ironi dalam prosesi kematian seorang pria asal Cina. Entah memberi penghormatan terakhir atau menggenapi wasiat, pihak keluarga menaruh jenazah pria itu dalam mobil, kemudian menguburnya. Sementara itu untuk memasukkan mobil berisi jenazah ke dalam liang lahat, keluarga menggunakan sebuah alat berat seperti yang terekam mata kamera berikut ini. Tak hanya pria asal Cina yang dikubur bersama mobil, inilah video pemakaman seorang pria yang dikubur ditemani sebuah sepeda motor. Meski bukan sebuah sepeda motor mewah dengan harga fantastis, prosesi penguburan pria itu menjadi perbincangan heboh di sosial media. Tapi benarkah setelah dimasukkan ke liang lahat, sepeda motor yang dalam kondisi dinyalakan itu dihancurkan? Seperti apa pula prosesi penguburan pria bersama sepeda motor kesayangannya yang diiringi tangis kesedihan keluarga? Keindahan air terjun Niagara memang sangat megah dan pesonanya sungguh memanjakan mata. Namun, tahukah Anda bahwa pesona yang sama juga hadir di Indonesia yang memiliki air terjun yang tak kalah indahnya? Ya, air terjun Tumpak Sewu yang saat ini menjadi salah satu destinasi andalan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pasalnya, air terjun ini menyuguhkan aneka keistimewaan karena memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan disebut-sebut sebagai air terjun paling indah di Indonesia dan dijuluki sebagai Niagara Waterfall Fun Indonesia atau Niagara versi Indonesia. Akan tetapi tidak hanya keindahan alamnya yang memukau, sebab ternyata air terjun ini juga menyimpan sederetan misteri yang mungkin belum Anda ketahui. Seperti baru-baru saja yang mengemuka, yakni beredarnya kisah di media sosial yang menyatakan bahwa Tumpak Sewu dahulunya merupakan sebuah kerajaan megah. Dan konon, siapa saja yang mampu menginjakkan kakinya di air terjun ini, berarti keberadaannya diterima oleh sang ratu penguasa istana. Sebenarnya air terjun Tumpak Sewu itu dulunya sebuah kerajaan. Cuman itu udah berangsur beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, orang-orang yang in the end of the day pergi ke air terjun Tumpak Sewu sendirian itu adalah orang-orang yang berhasil diundang sama ratu. Tak terhenti di situ, untuk sampai ke air terjun ini pun tidaklah mudah. Harus melewati lembah curam serta jalanan berbatu. Dan berikut, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri keindahan Tumpak Sewu dalam jelajah waktu dan cerita. Selain mempesona, air terjun dengan ketinggian 120 meter ini terbilang cukup unik. Bagaimana tidak?
Aliran airnya yang melebar menyerupai tirai raksasa. Menurut masyarakat setempat, hal tersebut disebabkan oleh sumber mata air yang tak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya, diperkirakan terdapat 1.000 sumber mata air yang mengalir ke Tumpak Sewu. Dari situlah nama Tumpak Sewu tercipta. Sewu sendiri berarti 1.000 dalam bahasa Jawa, sedangkan tumpak memiliki arti susunan. Namun, beberapa waktu belakangan ini air terjun yang sangat jernih diterjang banjir lahar dingin dari luapan Gunung Semeru. Peristiwa alam ini memperlihatkan keruhnya air terjun yang tercampur dengan material vulkanis. Lantas saja, fenomena tersebut viral di media sosial karena arus yang sangat deras. Menurut kabar yang beredar, banjir lahar dingin disebabkan oleh curah hujan deras. Jalur menuju air terjun ini pun tak kalah indah. Jika dilihat dari atas, lekukan-lekukan jalur terlihat menyerupai makhluk mitologi, yaitu seekor naga. Ditambah lagi, pepohonan rindang membuat suasana seperti dalam Jurassic World di dunia nyata. Mengulas seputar air terjun tentunya tak luput dari mitos yang menyeruak di tengah masyarakat, di mana air terjun satu ini dipercaya tidak akan pernah kering meski sedang terjadi kekeringan di musim kemarau. Selain itu, siapa saja yang membasuh wajah dengan air terjun dipercaya akan awet muda. Menurut sejarahnya, orang Belanda lah yang pertama kali menemukan air terjun ini. Akan tetapi, wisata air terjun baru diresmikan pada tahun 2015. Pada awalnya, salah satu pemuda dari desa Sidomulyo yang akrab dipanggil dengan Bang Dul berinisiatif untuk menghasilkan pendapatan untuk masyarakat sekitar. Memang, pada awalnya warga menolak usulan tersebut, sebab kawasan air terjun tadinya digunakan para warga untuk mencari rumput. Ditambah lagi, warga setempat menganggap tidak ada yang ingin mengunjungi Tumpak Sewu. Namun siapa sangka, air terjun ini sekarang menjadi daya tarik Kabupaten Lumajang. Bahkan, menjadi destinasi incaran wisatawan mancanegara. Wah, dari segala sisi, air terjun Tumpak Sewu terlihat sangat menakjubkan ya pemirsa. Maka tak heran, banyak yang mengatakan bahwa air terjun ini bak surga kecil di dunia. Selain air terjun, di kawasan yang sama juga terdapat gua yang tak kalah mempesona. Berikut asal muasal memberikan informasinya untuk Anda. Destinasi wisata satu ini sayang rasanya untuk dilewatkan ketika berkunjung ke Tumpak Sewu adalah Gua Tetes yang tersembunyi di balik air terjun. Meski tak sepopuler Tumpak Sewu, gua inilah yang sebenarnya lebih dahulu ditemukan dan dijadikan destinasi wisata. Hanya saja, panorama Tumpak Sewu sempat viral di media sosial sehingga mengundang banyak wisatawan. Keberadaan gua dan air terjun saling berkesinambungan. Terbentuknya gua ini disebabkan oleh aliran air yang terus-menerus menerobos batuan kapur. Aliran air tersebut juga menciptakan batuan stalagmit dan stalaktik yang tertata sedemikian rupa. Dari situlah nama Gua Tetes tercipta. Walaupun tidak terlalu besar, gua yang satu ini tetap diincar para wisatawan. Bagaimana tidak, warna kuning keemasan dari belerang berpadu dengan warna hijau dari lumut. Jika dilihat dari kejauhan, perpaduan kedua warna ini sangat eksotis. Di bawah goa, terdapat kubangan air yang disebut dengan Telaga Biru. Di telaga ini, Anda dapat bersantai sejenak sambil memandangi kekayaan alam yang begitu indah. Biasanya, orang-orang yang ingin segera bertemu jodoh akan mandi di gua ini. Konon, mandi dengan air tetesan tersebut dapat mempermudah dan melancarkan jalan seseorang untuk bertemu jodohnya. Namun, bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, dipercaya air tersebut dapat menambah langgeng hubungan. Sedangkan bagi pasangan yang hubungannya kurang rukun, dipercaya akan lebih harmonis setelah mandi dari gua ini. Tetapi, Anda harus mengajak pasangan ya pemirsa, jika ingin harapannya terkabul. Selain itu, hubungan juga dipercaya akan terus diberkahi hal-hal yang baik. Itulah sederet fakta menarik mengenai Tumpak Sewu dan Gua Tetes, beserta mitos yang menyertainya. Rasanya tempat ini menjadi wajib dikunjungi ya pemirsa ketika bertandang ke Lumajang. Bencana alam memang tidak selalu dapat diprediksi, bahkan dengan alat yang canggih sekalipun.
Meski demikian, banyak yang mempercayai bahwa sebelum terjadi bencana, alam sudah memberikan berbagai pertanda. Dan uniknya, berbagai peristiwa bencana alam kerap dikaitkan dengan tanda-tanda yang tak biasa. Pertanda tersebut bisa saja datang dari makhluk hidup seperti hewan. Sebab sebagian orang mempercayai di muka bumi ini terdapat beberapa hewan yang dapat meramal bencana alam. Meski ada pula yang tidak mempercayainya, hewan memang disinyalir memiliki indera yang lebih sensitif dibandingkan dengan manusia. Tak hanya itu, hewan juga diciptakan dengan sensor tubuh yang lebih peka dengan alam. Hal itu tentunya berkaitan dengan kemampuan hewan untuk bertahan diri di alam bebas. Lantas, hewan apa sajakah yang dapat mendeteksi bencana? Untuk menguaknya lebih lanjut, Asal Muasal akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah di balik hewan penanda bencana dalam jelajah waktu dan cerita. Hewan yang satu ini sempat ramai diperbincangkan. Ya, oarfish. Bagaimana tidak? Menurut kabar yang beredar, ikan dengan ukuran sangat panjang dan bertubuh pipi ini terlihat di Laut Majene, Sulawesi Barat sebelum gempa Palu terjadi. Memang keberadaan oarfish kerap kali dikaitkan dengan bencana alam. Bahkan ikan yang tinggal di laut dalam ini juga disebut sebagai messenger from the sea god species. Kemunculannya dianggap sebagai pesan dari laut bahwa bencana gempa dan tsunami akan segera melanda. Selain oarfish, masih ada hewan laut lainnya yang dapat mendeteksi bencana. Salah satunya adalah hiu. Tidak hanya terkenal akan keganasannya, ternyata hiu merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu air. Karena kemampuan inilah, hiu dipercaya mampu memprediksi datangnya bencana alam. Uniknya, meski hidup di dalam air, hiu justru dapat mendeteksi bencana badai. Tak hanya itu, hiu juga disebut-sebut sebagai pemburu badai loh pemirsa. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku unik hiu saat badai datang. Bukannya menjauh, hiu malah berkumpul di area di mana badai besar terjadi. Berikutnya adalah burung bangau. Siapa sangka hewan berkaki panjang satu ini dapat mendeteksi bencana. Hal itu baru disadari setelah terjadi gempa dan tsunami di Aceh dan Nias. Menurut kisah yang beredar, burung bangau yang biasanya hidup di kawasan sekitar pantai secara tiba-tiba berbondong-bondong terbang menjauhi area tersebut. Padahal menurut penduduk setempat, gejala ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan benar saja, setelah burung bangau terbang menjauh, tak lama kemudian terjadi gempa berkekuatan 9,3 magnitudo, serta gulungan ombak besar menghantam Aceh. Sejak saat itu, burung bangau kemudian menjadi penanda bencana alam yang baik. Tidak hanya hewan liar, ternyata beberapa hewan ternak juga dapat mendeteksi bencana alam. Salah satunya adalah sapi. Menurut sebuah penelitian, sapi mampu mendeteksi jauh sebelum bencana datang. Sapi mendeteksi segala perubahan alam melalui pendengarannya. Anehnya, sapi akan mengalami penurunan jumlah produksi susu yang cukup drastis saat bencana akan datang. Hal ini diduga karena sapi mengalami stres. Sementara itu, kuda sangat sensitif dengan perubahan cuaca yang ekstrim dan pergerakan lempeng bumi. Maka tak heran jika kuda biasanya akan memperlihatkan perilaku yang cukup aneh saat bencana datang. Jika akan terjadi bencana, kuda akan terus meringik dengan cukup keras. Selain itu, kuda akan membuat gerakan panik dan membentuk formasi melingkar. Berikutnya adalah semut. Meskipun berukuran kecil, hewan yang satu ini ternyata juga bisa mendeteksi bencana loh pemirsa. Bahkan semut diyakini memiliki kemampuan dalam merasakan perubahan karbon dioksida dan medan magnet bumi. Saat bencana gempa akan terjadi, biasanya semut akan meninggalkan gundukan sarangnya untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Tak hanya itu, jika Anda melihat kerumunan semut pada malam hari, ini bisa menjadi pertanda datangnya bencana. Sebab semut biasanya beraktivitas pada siang hari untuk menghindari ancaman predator. Sebagian masyarakat Jawa juga mempercayai bahwa semut dapat menjadi pertanda datangnya banjir. Semut-semut biasanya akan melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Hewan terakhir yang sering menjadi penanda terjadinya bencana alam adalah kucing. Hewan yang seringkali dijadikan peliharaan oleh manusia ini kerap menunjukkan beberapa tanda sebelum datangnya bencana alam.
Biasanya kucing akan mengalami stres dan berperilaku aneh seminggu sebelum terjadinya bencana alam. Sebuah penelitian juga mengungkapkan, kucing merupakan hewan yang sangat sensitif dan memiliki pendengaran yang bagus, sehingga dapat mendeteksi sebuah bencana. Hewan memiliki insting yang terkadang lebih peka dari manusia. Tidak hanya sebagai penanda bencana, hewan juga kerap menjadi sahabat setia untuk manusia. Dan hewan-hewan apa sajakah yang pernah menyelamatkan nyawa manusia? Berikut aksi-aksi heroik hewan versi asal-muasal. Paus beluga menyelamatkan seorang penyelam. Pada kompetisi menyelam di Cina, para peserta harus menyelam sampai kedalaman sekitar 6 meter. Salah satu peserta berhasil mencapai target, tetapi tiba-tiba ia mengalami kram otot hingga kesulitan untuk kembali ke permukaan. Untung saja seekor paus beluga bernama Mila segera membantu peserta tersebut dengan cara mendorong kakinya ke permukaan laut. Jika tidak didorong, peserta ini pasti sudah tenggelam ya pemirsa. Gorila menolong anak yang jatuh ke kandang. Bagi sebagian orang, mungkin gorila merupakan sosok yang menyeramkan, terlebih lagi untuk anak-anak. Namun, gorila yang satu ini justru menolong anak yang jatuh ke kandangnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1996 di kebun binatang Brookfield. Menurut berita yang beredar, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun jatuh ke kandang gorila hingga tergeletak tak sadarkan diri. Hal ini disebabkan oleh sang ibu yang secara tidak sengaja melepaskan gendongannya. Bukannya menyerang, gorila betina bernama Binti ini justru mendekati dan menggendong balita tersebut layaknya seorang ibu. Setelah itu, sang anak langsung dibawa ke tempat yang aman sambil menunggu petugas datang. Lantas saja kisah Binti langsung menjadi sensasi internasional dan mendunia. Gajah yang menyelamatkan seorang gadis dari bencana. Peristiwa ini terjadi 15 tahun yang lalu saat tsunami melanda Thailand. Ratusan ribu orang kehilangan nyawa dan lebih dari 500 juta jiwa terluka. Di balik peristiwa naas tersebut, terdapat sebuah kisah yang mengharukan. Seorang gadis bernama Amber Owen berhasil selamat dari bencana dahsyat karena ditolong oleh gajah bernama Ning Nong. Menurut kabar yang beredar, gajah ini terlihat berlari menjauhi pantai sebelum ombak besar menggulung Thailand. Memang selama berlibur, Amber selalu bermain dengan Ning Nong layaknya sahabat.